nahnul an fi al-muhawalah. Nahnul an fi al-muhawalah fi idraji al-malafat fi al-jami'ah al-islamiyah. Fa wallahi nahtaj ila du'aikum jami'an hatta tuqbal hadhihi al-malafat. Jadi pondok ya di hari-hari ini itu sudah mengajukan untuk muadalah dengan Universitas Islam Madinah. Ya. Dan sudah dikirim berkas-berkasnya. Ya syabab. Sudah dikirim berkas-berkasnya, jadi Ustadz pengen kalian berdoa supaya dilancarkan, kemudian berkas-berkasnya diterima, kemudian nanti akan datang kunjungan dosen-dosen dari Madinah ke sini, kemudian selesailah muadalah. Seperti itu, makanya didoakan supaya apa? Supaya dilancarkan muadalah ini. Ya, kalau muadalah sudah ada, itu kemungkinan diterima kalian di Madinah itu lebih besar, seperti itu. Walaupun sekarang sudah ada yang di Madinah dari tamatan Tobari, tapi kalau sudah dapat muadalah, insya Allah lebih besar kuotanya yang akan didapatkan oleh pondok ini. Sehingga antum berdoa kepada Allah supaya dilancarkan. Dan Ustadz selalu berusaha ya untuk melobi-lobi orang-orang yang ada di atas, seperti itu. Paham ya? Nah, jadi doakan. Ya, walaupun kalian kayaknya anak nggak mungkin, doakan saja. Ya, jangan pernah menyerah. Ustadz punya teman dulu di Libya, ya, otaknya biasa-biasa saja. Ya, bahkan cenderung lebih nggak serius belajar. Tapi diterima di Madinah. Ya, berapa orang diterima di Madinah di Libya, dari Ustadz Ihdat sampai selesai syariah. Bahkan ada yang sudah semester 7 diterima. Ya, diterima. Seperti itu. Jadi tidak ada yang mustahil ya sahabat. Yang penting kalian berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu dan luruskan niat. Ya, siapapun berhak untuk sekolah di sana. Paham ya sebab? Memang Madinah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya ada di Madinah. Ya, seperti itu. Itu yang mereka katakan. Ustadz memang bukan tamatan dari Madinah, tapi Ustadz pengen kalian lulus di Madinah. Ya, karena keberkahan itu tidak ada yang dapat menandingi kota tersebut. Baik, kita mulai sebab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Sebelum kita mulai pelajaran di malam hari ini, Ustadz ingin bertanya kepada antum dengan beberapa pertanyaan seperti biasa untuk memurajaah. Lianna al-ilma yahya bil murajaah. Atau kama qala al-ulama bil murajaati yahya al-ilmu. Dengan murajaah ilmu itu akan hidup. Tayyib, hada man hada? Anta ya rajul. Tayyib.
La tatakallam katsiran hatta fi asna ad-dars. Di tengah-tengah pelajaran yang ngomong banyak ngomong Ustaz tanya. Ya, yang banyak ngomong Ustaz tanya. Baik, Ustaz ingat sesuatu. Kemarin Ustaz menghadiri pertemuan dengan ketua apa? Ketua Muadalah dari Universitas Madinah. Kalau nggak salah seminggu yang lalu. Ya, Ustaz ketemu dengan beberapa pimpinan pesantren dan beliau katakan kepada kita-kita, ya, di antara syarat-syarat agar diterima di Universitas Islam Madinah adalah kalian hafal mutun-mutun. Seperti itu. Makanya mulai dari sekarang hafal tuh mutun-mutun. Ya. Terutama mutun talibil ilmi. Ya. Dihafal. Atau minimal mutun-mutun yang disuruh dihafal di mana? Di pesantren, di pondok. Kalau SMA itu ada kitab tauhid, itu dihafal. Ada al-qawaid al-fiqhiyah, itu dihafal. Ya. Kalau ada yang hafal wasitiyah, itu lebih bagus. Dan Ustadz berencana, ya mungkin tahun-tahun ke depan, Ustadz pengen di akhir kelas 3 SMA itu ada ujian mufradat. Jadi ujian mufradat dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA semua diujiankan. Seperti itu. Atau kita masukkan setiap semester ada ujian mufradat. Jadi masuk rapot seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ujian mutun. 10 mutun yang ditetapkan oleh pesantren semuanya diujikan seperti itu. Ya. Atau minimal supaya dia lulus dari ujian, dia harus punya syahadah atau sanad. Ya, atau bukti bahwasanya dia telah menyetorkan hafalannya seperti itu. Paham ya? Nah, ini usulan nanti Ustaz akan angkat ke bagian pendidikan seperti itu. Kalau mufradat insyaallah fix. Ya, akan diadakan seperti itu. Tinggal mutun. Ya. Kalau seandainya kalian yang kelas 1 mulai dari sekarang usul salah dihafal, qawaidul arba, kasfus subuhat dihafal. Ya, supaya nanti sudah punya sanad, sudah punya syahadah. Seperti itu. Paham ya? Nah. Kalau bisa yang anak-anak SMA minta diusulkan kalian supaya setoran ke langsung Masjid Nabawi seperti itu. Itu di malam hari habis Isya itu ada. Seperti dulu Ustadz Baro Rolandi, Akh Ridwan, itu mereka setor, Akh Haris, ya kan? Mereka setor seperti itu. Ya. Nah, mereka setor. Paham ya? Minta diusulkan seperti itu. Ya, supaya kalian bisa dapat langsung sanad atau syahadah langsung dari Masjid Nabawi. Paham ya? Tayyib. Tadi siapa itu? Masih cerita lagi. Nah. Kasih dulu kamu ya. Tayyib, Mas muka ya 6. Ya walad, Man? Abid? Nakami? Masya Allah. Anta ya bani? Anta orang Jepang? Bukan, Nakami. Nakami, yalah Nakami. InsyaAllah la ansa ismak. Ba'da hadha insyaAllah. Nakami. Siapa sahabat yang paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW, setelah Abu Bakar setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab. Ahsanta. Anta fi ay faslin jalasta? Daurah, anta daurah? Tayyib. Barakallahu fiik. Aidil.
Aidil. Kenapa kok Ali radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diangkat menjadi khalifah, kenapa kok Ali belum membaiat selama 6 bulan? Sampai Fatimah wafat baru beliau membaiat Abu Bakar. Apa jawabannya? Ya Aidil, kif hatta arak. Kif ya Aidil, arafta? Kenapa kok Abu Bakar Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak membaiat? Tidak langsung membaiat Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Lidzalik uktub, catat. Tayyib. Kita coba cari ini anak kelas SMA. Faros. Kif ya Faros, kif. Tayyib, apa alasannya Faros? Arafta amla? Nasita? Yalah. Tazir. Anta isal ada sahibak. Godfan. Kif awalan Godfan? Mal jawab ya Godfan. Hah? Oh ya, kenapa? Ada apa dengan Fatimah? Nah, ahsanta. Iya. Yalah, Aid. Karir. Nah, anta ijlis, ada Faros, karir. Nah, untuk menenangkan hati Fatimah. Kenapa Fatimah? Karena beliau meminta warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad meninggal, beliau minta warisan. Kemudian Abu Bakar tidak memberi. Kenapa? Karena Abu Bakar pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya apa? Seorang Nabi tidak mewarisi apapun. Apa yang ditinggalkan oleh seorang Nabi menjadi sedekah. Paham tak? Judis? Paham tak? Ijlis. Baik. Kita mulai ya syabab. Kita masuk di judul yang baru. Rukun yang kelima. Yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Qala al-muallifu rahimahullah faslun wa nu'minu bil yaumil akhiri wa huwa yaumul qiyamah alladzi la yauma ba'dah hina yub'atsun nasu ahya'a lil baqa imma fi darin na'im wa imma fi daril adzabil alim. Muallif mengatakan dan kita mengimani adanya hari kiamat, adanya hari akhir, dinamakan yaumul akhir. Kenapa yaumul akhir bukan yaumul akhir? Kenapa? Karena al-akhir ba'dahu syai'. Al-akhir setelahnya sesuatu. Memang dia di akhir, tapi setelahnya masih ada sesuatu. Itu namanya akhir. Tapi al-akhir laisa ba'dahu syai'. Au laisa ba'dahu yaum. Tidak ada setelahnya hari. Makanya dinamakan apa? Yaumul akhir. Ya. Entabih. Antum membedakan antara akhir dengan akhir. Kalau akhir ba'dahu syai'. Memang dia di akhir, tapi setelahnya masih ada lagi. Contohnya, si Umair datang. Dia udah terakhir ini, pokoknya dia paling terlambat. Dia datang masuk ke masjid. Tapi setelah itu ternyata ada siapa? Ada si Khairi. Ada si Khairi.
Ini namanya al-akhir. Tapi kalau al-akhir setelah khairi nggak ada lagi, udah lengkap semua di masjid. Maka dia namanya al-akhir. Paham ya? Tufarriqun ya syabab? Naam. Wa huwa yaumul qiyamah, itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Hari kiamat. Ya. Hari kiamat ya syabab, itu terbagi menjadi dua. Ada al-qiyamah as-sughra dan al-qiyamah al-kubra. Terbagi menjadi berapa? Dua. Ada kiamat kubra, ada kiamat sughra. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Apa itu kiamat kecil? Orang meninggal. Kalau ada orang meninggal, atau sebagian orang meninggal, sekampung meninggal, senegara meninggal, intinya bukan semua, maka namanya kiamat kecil. Makanya para ulama mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, maka telah tegak hari kiamatnya. Itu namanya kiamat sughra. Adapun kiamat kubra adalah fenomena yang pasti akan terjadi. Ya, yang pasti akan terjadi, yaitu ketika matahari terbit dari barat apa dari timur? Dari barat. Ketika ya taubat orang-orang yang berdosa tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, jadi di hari kiamat ini orang yang bertaubat enggak diterima lagi sama Allah. Ya. Antum bayangkan. Biasanya matahari terbit dari timur, dia terbit dari barat. Ya, makanya coba lihat di hari Jumat, kalau dia masih sebelah timur aman. Kalau dia sebelah barat sudah ma'assalamah. Karena hari kiamat terjadi di hari Jumat. Kalau hari Sabtu aman berarti Ustaz. Kalau udah hari Kamis, besok hari Kamis. Jangan-jangan lusa. Ya. Ya. Tayyib. Alladzi la yauma ba'dahu. Makanya beliau tafsirkan apa itu hari yaumul akhir, yaumul qiyamah, apa artinya? Yang tidak ada hari setelahnya. Tidak ada lagi hari setelahnya. Benar-benar itu hari terakhir di dunia ini. Itu namanya apa? Yaumul qiyamah atau yaumul akhir. Hina yub'atsun nasu ahya'an lil baqa. Ketika seluruh manusia dibangkitkan untuk hidup, ya, dibangkitkan untuk hidup selamanya, lil baqa. Jadi nanti ya syabab, ketika Israfil meniupkan sangkarkala, ya, sangkarkala itu dikatakan ya syabab, itu bentuknya seperti apa? Seperti tanduk hewan ya. Seperti itu. Ketika ditiup untuk yang kedua kalinya, semua manusia dibangkitkan dari kuburannya. Ya, makanya dikatakan di sini lil baqai imma fi darin naim, untuk kekal selamanya, imma dia di surga, imma dia di neraka. Tidak ada yang ketiga. Di dunia aja Ustaz, ana pengen di dunia aja. Bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Fajri, ana pengen di dunia aja Ustaz. Ada yang unik nanti akan kita bahas. Ya, ada kaitan dengan Fajri. Tayyib. Tayyib, perhatikan ya syabab. Ustaz ingin kasih penjelasan rinci kepada antum. Apa yang dimaksud dengan yaumul akhir? Secara bahasa kita sudah bahas. Secara istilah adalah hari setelah hari kiamat. Sampai selama-lamanya.
Itu namanya hari akhir. Ya, Ustaz bacakan dalam bahasa Arab, huwa al-yaumu al-akhir huwa ma ba'da yaumil qiyamah ila abadil abidin. Hari akhir adalah hari setelah tegaknya hari kiamat sampai selama-lamanya. La nihayatalah, tidak ada ujungnya. Itulah hari akhir. Paham enggak? Ya, adapun hari kiamat, ya, itu hari ketika ditegakkan. Ditegakkan, ya, sebagai pemisah antara dunia dan yaumul akhir. Setelah itu, itulah hari akhir sampai ila abadil abidin, sampai la nihayatalah. Tayyib. Sebelum kita lanjutkan, antum harus ketahui bahwasanya fase kehidupan manusia itu ada 4. Fase manusia di alam ini itu ada 4. Yang pertama fi batni ummi. Yang pertama dia di dalam perut ibunya. Yang kedua di mana? Di bumi. Dia dilahirkan di bumi. Ya. Yang ketiga di alam kubur atau namanya alam barzakh. Alam barzakh ini ya sahabat. Ya, alam barzakh ini belum termasuk hari kiamat, belum. Perhatikan. Karena ada sebagian orang mengatakan, ya, bahwasanya alam barzakh adalah al-mathwa al-akhir. Bukan. Dia katakan alam barzakh adalah alam akhir, alam yang terakhir untuknya. Bukan. Ya. Alam barzakh adalah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Namanya alam barzakh. Dan ini belum dikatakan yaumul akhir atau yaumul qiyamah, belum. Ya, karena banyak orang meninggal enggak? Banyak. Tapi udah ditegakkan kiamat? Belum. Ya. Pertanyaannya, banyakan yang sudah meninggal apa yang masih hidup? Banyak yang sudah meninggal apa yang masih hidup? Ikhtalafa al-ulama wala juhala. Al-ulama, insyaallah. Ya, banyak yang sudah meninggal ya sebab dari zaman sebelum Masehi sampai sekarang. Nah. Ya, jadi ini fase yang ketiga, namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya, kemudian yang keempat apa? Yang keempat apa ya sebab? Apa yang keempat? Yang keempat adalah hari akhir, imma dia di surga atau di neraka. Itu akhir dari segala sesuatu. Akhir dari kita itu cuma 2 ya sebab. Di surga atau di neraka. Itu aja, nggak ada yang lain. Imma kita dapat nikmat atau imma kita kena azab selama-lamanya. Selama-lamanya. Tayyib. Kemudian muallif mengatakan fanu'minu bil ba'si. Kemudian kita juga harus mengimani yang namanya hari kebangkitan atau kebangkitan. Ya. Wa huwa ihya'ullahi ta'ala al-mauta, yaitu yang mana Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati. Jadi kita nanti sama Allah akan dibangkitkan. Hina, ketika yanfukhu Israfilu. Ketika malaikat Israfil, siapa itu malaikat Israfil? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkarkala atau bukan trompet, sangkarkala. Berapa kali ditiup? 3 kali. Masya Allah. Satu laginya dia yang niup. Kamera aja. Berapa kali? 2 kali. Ya, 2 kali.
Israfil ini disebutkan di dalam doa iftitah di salat malam. Nabi SAW bersabda, ya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, Nabi menyebutkan 3 malaikat secara bersamaan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Karena mereka ada kaitannya dengan kehidupan. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa mereka digabungkan namanya? Karena ada kaitannya dengan kehidupan. Kok gitu Ustaz? Naam. Jibril atau Jabrail, ya, tugasnya apa? Menurunkan wahyu atau wasilah antara Allah dengan nabi-nabi di dalam menyampaikan wahyu. Tayyib, di dalam wahyu ya syabab itu terdapat kehidupan, yaitu untuk menghidupkan hati-hati kaum mukminin. Kemudian yang kedua, siapa? Mikail. Ada Mikail sini kan? Mikail, mana Mikail? Apa tugasmu Mikail? Baca Quran. Mikail apa tugasnya Mikail? Apa tugas malaikat Mikail? Hah? Menurunkan hujan. Tayyib. Di dalam menurunkan hujan ada enggak kehidupan? Ada. Supaya apa? Rumput, pohon-pohon pada tumbuh. Ya, antum bayangkan tuh. Kalau misalnya enggak ada hujan, kira-kira yang nanam jagung bisa hidup enggak? Enggak bisa. Kemudian yang ketiga Israfil. Israfil ditugaskan untuk meniupkan sangkakala. Selama berapa kali? 2 kali. Apa hubungannya dengan kehidupan? Iya, karena tiupan yang kedua itu membangkitkan atau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Makanya digabungkan di dalam sebuah hadis. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Israfil, ya. 6. Hina yanfukhu Israfilu fis sur an-nafqa ats-tsaniyah. Jadi ketika ditiup trompet yang kedua, sangkakala yang kedua, maka semuanya apa? Bangkit dari kuburan. Tidak ada yang tersisa, semuanya bangkit dari kuburan. Dibangkitkan dari tulang sulbi. Ya. Dibangkitkan dari tulang sulbi. Ya. Karena tulang sulbi ini adalah sesuatu yang enggak akan punah sampai hari kiamat. Ya, tidak akan punah. Ya. Allah bersabda, Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, illa man syaa Allah, tsumma nufikha fihi ukhra, fa idahum qiyamun yanzurun." Perhatikan. Di sini dijelaskan bahwasanya Israfil meniup sangkakala berapa kali? 2 kali. Allah mengatakan wa nufikha fis-sur, kemudian ditiup sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Kemudian matilah semua apa? Semua apa? Ya sebab semua yang hidup di dunia ini, semuanya mati tanpa terkecuali. Di langit maupun di bumi, malaikat mati, nabi mati, semuanya mati. Kecuali siapa? Kecuali Allah Jalla Jalaluhu dan makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Dan makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Salah satunya apa? Langit, surga, neraka, al-ajab, tulang sulbi, tulang ekor ya. Apalagi ada 8. Ya, arsy-nya Allah, kursi, dan seterusnya. Jadi semuanya mati kecuali 8 atau yang dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Mereka yang akan hidup, yang lainnya mati. Itu tiupan yang pertama. Dan tiupan yang pertama dan jarak antara tiupan yang pertama antara yang pertama dan yang kedua, siapa yang tahu? Arba'ina sana. Salah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, wal masafatu bainahuma, ya, inna bainahuma arba'in. Kata Abu Hurairah, jarak antara keduanya 40. Kemudian para sahabat bertanya,
40 apa? 40 hari? Kemudian Abu Hurairah menjawab, abaitu. 40 bulan, beliau menjawab, abaitu. Kemudian 40 tahun, beliau menjawab, abaitu. Intinya Abu Hurairah tidak mengkabarkan secara detail 40 ini 40 apa. Intinya 40, seperti itu. Intinya 40. Kenapa? Karena dia dapati dari Nabi cuma mengatakan 40 saja. Ya, Nabi cuma mengatakan 40 saja. Jadi Nabi SAW mengkabarkan kepada Abu Hurairah, inna bainahuma arba'in. Kemudian Nabi diam, tidak melanjutkan. Maka Abu Hurairah juga menyampaikan kepada para sahabat yang lain seperti itu. Paham ya? Jadi jangan ada yang mengatakan sana. Wallahu alam, apakah ada hadis lain di sana? Ya, intinya di keterangan Syekh Utsaimin di sini, ya, bahwasanya Abu Hurairah selalu mengatakan, aku tidak mau memberi tahunya. Aku tidak bisa memberi tahunya. Ya, begitu. Tayyib. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tsumma nufiqa, kemudian barulah apa? Ditiup sangkakala yang untuk yang kedua kalinya. Wa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Disinilah seluruh manusia dibangkitkan. Jadi setelah 40 apa ini? Ya. Wallahu alam. Kemudian apa? Dibangkitkanlah orang-orang yang telah mati, semuanya dibangkitkan, orang kafir, orang Cina, orang Arab, semuanya dibangkitkan. Dibangkitkan dengan keadaan apa? Dengan keadaan apa ya syabab? Hah? Kita baca. Fayaqumun nas, maka manusia pun bangkit dari kuburannya, min kuburihim li rabbil alamin, untuk bertemu kepada Allah, khufatan bila ni'al, dengan tanpa alas kaki. Ya, dengan tanpa alas kaki. Uratan bila thiyab, tidak memakai busana. Pasti ada yang mengira-ngira ini, Ustaz, gimana Ustaz tanpa busana? Lirik-liriklah kami nanti. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah ditanyakan sama Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana mungkin kita dibangkitkan tanpa busana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru a'dhamu min dzalik. Keadaannya lebih mencekam daripada melirik-lirik. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu mengkabarkan ketika itu apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa bani, ya, wa sahibatihi wa akhi. Nah, perhatikan ya sahabat. Ketika dibangkitkan itu, semua orang berkata pada dirinya, nafsi, 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 diriku, 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 diriku. Makanya dia lari. Dia lari dari keluarganya. Kenapa? Takut diminta pertanggungjawaban. Makanya al-amru a'dhamu min dzalik. Makanya urusannya itu lebih pelik daripada harus lirik-lirik kanan, lirik kiri. Enggak ada lagi yang memikirkan di sana ada si fulan, enggak ada. Semuanya nafsi, 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 nafsi. Diriku, 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 diriku. Hah? Paham itu syabab? Kemudian ghurla bila khitan. Kemudian juga kita dibangkitkan tadi tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tanpa dikhitan. Jadi yang sudah sunat ketika dibangkitkan belum sunat. Ya. Kalau gitu ngapain kita sunat di dunia, Ustaz? Beda, ini hukumnya beda. Kalau ada di akhirat itu terserah Allah. Allah mengatakan demikian. Kenapa? Allah ingin kita dibangkitkan seperti sebagaimana kita dilahirkan ke muka bumi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami pertama kali menciptakan engkau, kemudian kami kembalikan engkau seperti itu.
Jadi kita dibangkitkan seperti kita apa? Pertama kali diciptakan oleh Allah. Pertama kali dilahirkan di muka bumi. Tanpa alas kaki. Tanpa busana. Ada yang lahir ada busananya langsung. Atau dia pakai sepatu. Ada nggak? Atau sudah dikhitan? Karena dikhitan sama Jibril, Ustaz. Ya. Ya. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Pertanyaannya ini. Mana Fajri? Ada Fajri? Oh, yakhruj. Nah, pertanyaannya. Ustadz, kalau begitu Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang di dunia dia udah jual ginjal, Ustadz? Di dunia dia udah jual ginjal, Ustadz. Kira-kira kalau dia dibangkitkan lagi dari kuburan, apakah ginjalnya kembali lagi atau hilang gitu kan? Hah? Apa yang tahu jawabannya? Hah? Tayyib. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali. Ya. Dan yang kedua, mereka mengatakan ya, semuanya akan kembali kecuali yang dijual atau yang apa namanya? Dia rusak dengan apa namanya? Atau yang dia rusak, maksudnya dia jual tanpa tidak sesuai dengan syariat. Karena menjual ginjal itu nggak boleh dalam syariat. Nggak boleh. Menjual ginjal itu tidak boleh dalam syariat. Sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin, jual jantung, ginjal nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Beliau mengatakan demikian. Nah, jadi antum milih yang mana ini? Kembali nggak ginjalnya? Yang rojinya kembali. Ya, sama seperti seperti ayat ini. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami pertama kali menciptakan engkau, begitulah kami kembalikan engkau. Seperti itu. Jadi ginjalnya utuh enggak? Utuh. Ya. Begitu. Paham ya? Baik. Kemudian Allah melanjutkan wa'dan alaina, itulah janji kami. Jadi Allah mewajibkan atas dirinya untuk membangkitkan makhluk-makhluk, seluruh makhluk. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sungguh kami akan melakukannya. Ya. Akan melakukannya, dan ini bantahan terhadap dahriyun. Orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Mereka katakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Ini bantahan terhadap mereka. Ya, ini bantahan terhadap mereka bahwasanya ya setelah kehidupan kita di dunia, kita akan menghadapi kehidupan yang mengerikan di akhirat. Ya. Baik, kemudian ada sebuah pertanyaan. Ini sebelum kita tutup ya. Ada sebuah pertanyaan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di dalam juz 29, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Nah, ini maksudnya apa, Ustaz? Kata Ustaz, hari kiamat itu selama-lamanya, la nihayata lahu. Tapi ini cuma 50.000 tahun, Ustaz. Siapa yang tahu jawabannya? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Tahu ente jawabannya? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ada yang tahu enggak? Ustaz kasih bembeng. Ustaz kasih apa? Ice. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu enggak? Mantap Syahid. Jawabannya adalah ya, bahwasanya
yang ada di dalam ayat ini itu adalah waktu setelah kiamat ditegakkan sampai sebelum manusia masuk surga atau neraka. Itu dia. Jadi waktu kita dihisab, didekatkan matahari, ditegakkan mizan, kita dikasih catatan amal kita melewati sirat, kita melewati haud, Allah datang dengan para malaikat. Itu semuanya waktunya berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Antum tahu nggak? Satu harinya di akhirat itu 1000 tahunnya, 1000 tahun di bumi. Berarti kalau 50.000 tahun bagaimana? Makanya jangan main-main. Ya, jangan ngikutin syahwat. Semangat menuntut ilmu. Ya. Paham ya syabab? Ad-dunya sa'ah ij'alha lit-ta'ah. Dunia itu sebentar, maka jadikan dia tempat untuk beribadah, untuk ketaatan. Ya, ini masih ada lagi yang mau keluar mau ngambil ilmu umum. Nanti keluar nanti dicabut nyawa sama Allah, selesai. Ya. Maka entabe, perhatikan langkah-langkah antum ke depan. Ustaz selalu katakan, antum berada di Tobari, antum berada di pesantren menghafal Quran, walaupun gak hafal-hafal. Antum muroja Al-Quran, walaupun gak bisa-bisa. Tapi itu lebih baik daripada antum menuntut ilmu dunia. Itu lebih baik daripada antum menuntut ilmu dunia. Ya, 6. Jadi paham ya arti maksud dari ayat fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Paham ya? 6. Jadi waktu dari ditegakkan hari kiamat sampai apa? Sebelum masuknya manusia ke surga dan ke neraka. Seperti itu. Taib. Yang memiliki pertanyaan, tafadhol ditanyakan setelah sholat Isya. Adapun malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu ya menjadikan kita orang-orang yang diringankan hisabnya nanti di akhirat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا هاتي أخرج لين بعدين. الذي سيذكر اسمه فليقل حاضر. ألفين زيد أخدان